Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana setelah kemunculan kadal magma berukuran besar, Xiaoyan pun perlahan mulai terpojok dan tidak bisa lagi untuk melarikan diri. Di bawah komando kadal besar ini, pasukan kadal yang sebelumnya datang pun seketika menyebar dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Dengan mengandalkan langkah 3000 petir serta api surgawi, Xiaoyan pun terus berusaha sebisa mungkin untuk meloloskan diri dari pengepungan tersebut. Selama pertarungan ini berlangsung, Xiaoyan juga tidak melupakan manik-manik api yang tersimpan di dalam tubuh kadal magma begitu dia berhasil membunuhnya. Meskipun jumlah pasukan kadal ini terbilang banyak, namun kekuatan mereka hanya setara dengan praktisi di kelas Dowling. Dan satu-satunya yang perlu Xiaoyan waspadai adalah pemimpin kadal tersebut yang sebelumnya menahannya. Dari pengamatannya, Xiaoyan dapat memastikan kalau pemimpin kadal itu seharusnya selevel dengan ahli Do Huang tahap awal. Namun jika ditambahkan dengan keunggulan mereka di area magma ini, maka bisa dikatakan kekuatannya telah mencapai puncak Do Huang. Tampaknya untuk bisa kabur, Xiaoyan harus mengalahkan sang pemimpin itu terlebih dahulu. Akan tetapi rencana ini tentu tidak akan bisa dijalankan semudah mengucapkan kata-kata. Mengingat area magma ini cukup menghambat Xiaoyan dan sangat menguntungkan bagi pihak lawan yang merupakan penghuni asli wilayah tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pun seketika bergerak dengan kecepatan penuh sembari mencari peluang agar bisa mengalahkan sang pemimpin kadal dengan satu serangan. Berkat tipuan yang tercipta dari langkah 3000 petir, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyelinap tepat ke belakang pemimpin kadal itu dan langsung menghantamkan tinju peledak oktan sekuat tenaga. Kekuatan penghancur yang dihasilkan sontak membuat kadal besar itu tewas di tempat. Kematian sosok pemimpin ini secara alami membuat pasukan kadal yang tersisa berteriak marah, seakan meminta bantuan kepada sosok kuat dari ras mereka. Di situ Xiaoyan samar-samar dapat merasakan adanya aura yang sangat kuat sedang menuju ke arahnya. Jelas ini merupakan ahli tingkat tinggi yang sedang dipanggil oleh pasukan kadal. Sembari menghindari amukan musuh yang tiada habisnya, Xiaoyan pun secara tidak sengaja melihat penghalang transparan yang melindungi kerangka tulang belulang di bawah ternyata mampu memantulkan tembakan magma. Sepertinya penghalang ini tidak sesederhana seperti yang Xiaoyan pikirkan. Karena pasukan kadal masih terus mengejarnya tanpa henti, Xiaoyan pun hanya bisa bertaruh untuk memasuki penghalang transparan tersebut. Siapa sangka di situ Xiaoyan berhasil masuk tanpa ada halangan sedikit pun. Begitu Xiaoyan masuk ke dalam, aliran magma di sekitarnya pun kembali bergejolak membentuk sebuah pusaran dan akhirnya menghilang begitu saja. Kepergian Xiaoyan ini secara alami membuat pasukan kadal merasa sangat marah karena telah kehilangan jejak buronan yang sedang mereka buru. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan menyadari kalau penghalang transparan itu sepertinya bereaksi terhadap Fallen Heart Flame di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak terpengaruh dan bisa masuk ke dalam. Setelah mengalami kejadian yang tak terduga itu, Xiaoyan pun sedikit bergumam. Dia sungguh tak menyangka dunia magma yang tampak tenang di permukaan sebenarnya sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian, Xiaoyan lalu menyapu pandangannya ke arah nyala api yang melayang di atas kerangka misterius. Meskipun nyala api ini merupakan Fallen Heart Flame, tetapi ukurannya masih sangat kecil dan belum setara dengan api surgawi. Bisa dikatakan api ini merupakan tahap bayi dari Fallen Heart Flame yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan tentu memahami kalau nyala api semacam ini tidak akan berguna untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Namun karena api tersebut sejenis dengan Fallen Heart Flame, maka itu bisa digunakan untuk membangkitkan kembali menara pelatihan Ki Akademi Jianan. Dengan demikian tidak hanya Akademi Jianan saja yang akan mendapatkan manfaat, tetapi bayi api surgawi ini juga dapat berevolusi menjadi api surgawi sejati, yang tentunya bisa dijadikan sebagai pendukung Akademi Jianan di masa depan nantinya. Kegembiraan pun seketika meningkat di dalam hati Xiaoyan ketika memikirkan banyaknya manfaat yang bisa dia peroleh. Sesaat kemudian Xiaoyan pun perlahan maju dan berniat untuk membawa kembali bayi api surgawi tersebut. Namun begitu Xiaoyan melangkah, sebuah cahaya putih tiba-tiba keluar dari dalam kerangka dan menjelma menjadi sosok spiritual yang berpenampilan seperti lelaki tua. Meskipun yang muncul kali ini hanyalah sebuah bayangan spiritual, tetapi Xiaoyan dapat merasakan tekanan yang sangat menakutkan terus terpancar dari sosok lelaki tua tersebut. Di saat yang bersamaan, sosok spiritual itu lantas menatap Xiaoyan sembari berkata, "Tak kusangka Fallen Heart Flame berhasil ditaklukkan oleh seorang pemuda sepertimu."
Karena tak ingin menyinggung lelaki tua tersebut, Xiaoyan pun dengan penuh hormat meminta maaf jika kehadirannya di tempat ini telah membuatnya merasa terganggu. Melihat sikap santun yang ditunjukkan Xiaoyan, sosok spiritual itu pun tampak sedikit tersenyum. Di waktu yang bersamaan, Fallen Heart Flame di tubuh Xiaoyan pun seketika terbang keluar sebelum akhirnya mendarat di tangan lelaki tua tersebut dengan penuh rasa patuh. Tentu saja kejadian ini sontak membuat Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa api surgawi yang telah dia sempurnakan tiba-tiba menjadi patuh di tangan orang asing sepertinya. Melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan, lelaki tua itu lantas menjelaskan bahwa dia merupakan pemilik sebelumnya dari Fallen Heart Flame. Di akhir hayatnya, lelaki tua ini telah memberikan kebebasan kepadanya sehingga pada saat Xiaoyan menyempurnakan Fallen Heart Flame, dia sama sekali tidak merasakan adanya tanda pemilik di dalam api surgawi tersebut. Penjelasan ini secara alami membuat Xiaoyan cukup tercengang dan tak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari Fallen Heart Flame. Jika semua yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan besar dia sudah mati dalam waktu yang sangat lama. Kemunculan sosok spiritual ini sekali lagi membuat Xiaoyan dipenuhi kekhawatiran yang luar biasa. Jika dia sampai merebut Fallen Heart Flame, maka Xiaoyan akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya, Xiaoyan pun harus mempertahankan Fallen Heart Flame sekuat tenaga meskipun dia akan berhadapan dengan sosok kuat tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman, lelaki tua itu lantas meminta Xiaoyan agar menenangkan diri karena dia tidak akan merebut Fallen Heart Flame dari tangannya. Sebagai mantan ahli kuat yang dikenal dengan nama Yao Tianhua Zunze, dia tentu tidak akan menindas seorang junior seperti Xiaoyan. Begitu mendengar gelar Zunze di belakang namanya, Xiaoyan pun sontak terkejut bukan main. Siapa sangka sosok spiritual yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu sebenarnya adalah seorang elit Douzun yang keberadaannya sangat ditakuti di seluruh penjuru benua Doki. Melihat ekspresi Xiaoyan, Yao Tian pun lantas melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia tidak perlu merasa takut. Aku yang sekarang hanyalah sisa-sisa roh dari masa lalu. Dengan kekuatanmu itu, kau bahkan sudah mampu untuk membunuhku. Setelah mengatakan semua itu, Yao Tian kemudian mengembalikan Fallen Heart Flame kepada Xiaoyan. Tentu saja di situ Xiaoyan memeriksa Fallen Heart Flame terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada keanehan di dalamnya. Setelah dirasa aman, Xiaoyan pun menghela nafas lega dan segera menyimpan api surgawi tersebut. Selang beberapa waktu, Yao Tian lalu mulai menceritakan kepada Xiaoyan bagaimana dia bisa berakhir di dunia magma ini. Setelah dia berhasil menundukkan Fallen Heart Flame di masa lalu, Yao Tian merasa percaya diri dengan kekuatannya dan memutuskan untuk menjelajahi dunia magma lebih lama. Pada akhirnya dia pun berhasil menemukan benih api surgawi di dasar magma dan berniat untuk menundukkannya bersamaan dengan Fallen Heart Flame. Namun sayang, kedua api tersebut tidak dapat menyatu dengan sempurna hingga akhirnya menyebabkan tubuhnya terluka parah. Di saat kondisinya sedang terpuruk itulah para pasukan kadal magma tiba-tiba datang menyerang. Bahkan di antara mereka juga terdapat kadal magma yang bisa bersaing dengan elit Douzun sepertinya. Beruntung kala itu Yao Tian memiliki teknik spasial dan berhasil kabur dari pengepungan pasukan kadal. Namun meski berhasil selamat dan menyembunyikan diri, kondisinya sangat parah dan terus melemah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dia pun memutuskan untuk membebaskan Fallen Heart Flame dan melekatkan jiwanya ke dalam benih api yang saat ini telah berevolusi menjadi bayi api surgawi. Meski Yao Tian sudah kehilangan tubuhnya, tetapi Xiaoyan jelas tahu kalau seorang elit Douzun sepertinya bisa dikatakan belum benar-benar mati. Bagaimanapun setelah seseorang mencapai tingkat Douzun, mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa dihidupkan kembali. Dan salah satu contohnya adalah guru Xiaoyan sendiri, yaitu Yalao. Selama roh para elit Douzun ini berhasil mendapatkan tubuh yang mampu menampung jiwanya, maka mereka akan mendapatkan satu kesempatan lagi untuk bisa kembali ke kondisi puncak. Namun perlu digarisbawahi kalau jiwa Yalao selalu terjaga dengan baik, sedangkan jiwa Yao Tian terlihat sangat tipis dan juga rapuh. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti Yalao. Nah, setelah menceritakan kisah masa lalunya, Yao Tian kemudian menarik bayi api surgawi di hadapan Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan menginginkan api tersebut. Yao Tian bisa saja memberikan bayi api itu kepada Xiaoyan dengan syarat dia harus bersedia untuk membantu memperbaiki jiwanya yang telah rapuh itu. Mendengar persyaratan yang disebutkan Yao Tian, Xiaoyan pun tampak termenung dan memikirkan apakah dia bisa mempercayai orang asing sepertinya.
Meskipun Yao Tian saat ini hanyalah tubuh spiritual, tetapi dia tetaplah seorang elit Douzun. Jika Xiaoyan membantunya memulihkan diri, takutnya di masa depan dia malah akan balik menyerang dan merebut semua api surgawi yang Xiaoyan miliki. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, Yao Tian lalu sedikit tertawa dan berkata, selama Xiaoyan bersedia membantunya memperbaiki jiwa, maka Yao Tian bersumpah tidak akan mencelakainya di masa depan. Untuk menunjukkan ketulusannya, Yao Tian lantas mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Yao Tian menjelaskan kalau itu merupakan teknik pengendali api yang dikenal dengan sebutan 5 teknik pengusir api, yang terdiri dari 5 bentuk binatang, yaitu serigala, leopard, singa, harimau, dan juga ular. Jika Xiaoyan berhasil menguasai teknik ini sepenuhnya, maka kelima roh hewan tersebut dapat berkumpul dan membentuk sebuah formasi cincin api. Menurut Yao Tian, formasi ini memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan mampu untuk merebus laut dan membakar langit. 5 teknik pengusir api ini bisa dikatakan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Sebagai teknik tertinggi, tentu syarat yang diperlukan sangatlah sulit, di mana seseorang harus memiliki 4 api surgawi untuk bisa mengaktifkan teknik pengendali api tersebut. Tatapan Xiaoyan pun seketika terpaku ke arah gulungan teknik yang diberikan Yao Tian itu. Sejauh ini Xiaoyan belum pernah mendengar informasi sekecil apapun terkait teknik Do kelas Tian. Satu-satunya teknik Do tertinggi yang Xiaoyan ketahui adalah segel mantra yang diberikan oleh Xun Er. Meskipun syarat untuk menggunakan teknik ini sangatlah tinggi, tetapi Xiaoyan benar-benar tertarik dan akhirnya memutuskan untuk mengambil gulungan tersebut. Setelah mengambil keputusan itu, Xiaoyan lalu menatap ke arah Yao Tian dan berkata, "Pak Tua, aku bisa saja membantumu memperbaiki jiwa. Namun aku harap kau bersedia untuk menyetujui persyaratan tambahan di mana kau harus melindungiku selama 1 tahun ke depan." Pada awalnya Yao Tian tampak sedikit menolak dengan persyaratan yang diajukan Xiaoyan. Namun karena kondisi jiwanya saat ini sudah semakin lemah, dia pun akhirnya setuju dan bersedia menjadi pengawal Xiaoyan. Mendengar jawaban tersebut, Xiaoyan pun seketika tersenyum dan mengatakan kalau dia pasti akan mampu memulihkan jiwa Yao Tian seperti sedia kala. Bagaimanapun Xiaoyan memiliki berbagai macam formula obat yang ditinggalkan Yalo sehingga dia tidak perlu merasa khawatir. Namun karena bahan obat yang diperlukan untuk memulihkan kekuatan jiwa sangat langka dan sulit ditemukan, maka proses ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah kesepakatan itu diselesaikan, Yao Tian lantas menyerahkan bayi api surgawi di tangannya kepada Xiaoyan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun segera mengeluarkan pot pengumpul api yang diberikan tetua Suqian sebelumnya untuk dijadikan wadah bayi api surgawi pemberian Yao Tian. Di situ Yao Tian juga meminta Xiaoyan agar menyimpan kerangka tulang miliknya. Bagaimanapun itu merupakan kerangka Douzun yang cukup bermanfaat bagi Xiaoyan. Setelah semua item telah tersimpan rapi di dalam cincin penyimpanan, kini Xiaoyan dan juga Yao Tian pun hanya perlu memikirkan cara untuk melewati sekelompok pasukan kadal yang berada di luar dan kembali ke Akademi Jianan. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 85 part 1-nya. Dan untuk part 2-nya akan Mimin kerjakan secepatnya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. As you fade away.